Intensinya malam hari ini luar biasa ya. Tumben nama saya disebut dengan lengkap. Oke, jadi pertama terima kasih buat, teman-teman semua, buat BES ya udah mengadakan edukasi rutin, lalu terima kasih buat peserta juga, tadi saya screening, ternyata banyak sekali yang di bawah nasabah saya juga join pada malam hari ini, respect banget ya. Nah terus, perlu saya sampaikan di awal, buat Gigit nih mungkin, ada grup bersama nggak untuk maba? Kalau ada itu diaktifkan tolong, karena takutnya ada, informasi dari Mirai yang bukan dari nasabah sorry, yang nasabahnya bukan saya, itu nggak tersampaikan dengan baik, ya tolong dikondisikan. Karena saya fokus meng-handle nasabah yang di bawah naungan saya. Saya sudah ajarkan tentang mengenai laporan keuangan, kemarin ada yang bertanya PBV, entah siapa namanya saya lupa, semoga ada di Zoom malam hari ini kita akan bahas, seperti itu ya. Jadi saya sudah mulai aktifkan pelan-pelan. Nah, kalau memang ada grup bersama itu tolong diaktifkan, karena pasti diskusinya akan lebih menarik. Seperti itu ya gitu ya, nanti tolong dikondisikan. Ya. Baik, Nah, Bu. seperti itu. Lalu malam hari ini kita akan membahas tentang fundamental, tapi tadi saya baca di silabusnya, itu kita juga membahas tentang profil risiko. Itu penting sekali ya, sama menentukan strategi investasi. Nah, di awal, buat rekan-rekan yang maba, kan masih bingung nih ya, rekan-rekan yang masih pemula itu masih bingung, saya mau trading atau mau invest. Karena ketika rekan-rekan ingin menjadi trader, itu pendekatannya beda, ya harus full ke analisis teknikal. Lalu jika rekan-rekan ingin menjadi seorang investor atau ingin menjadi swing trader yang sifatnya lebih santai, itu harus memahami teknikal dan fundamental. Ya, namun kemarin saya sempat diskusi sama Pak Nanda, sama Bu Koni, wah Beli, sekarang mahasiswa sulit sekali untuk fokus di kelas. Wah, saya mulai takut nih. Apakah karena mahasiswa sekarang di KPN suka trading? Saya nggak ngerti nih yang pertama. Habis itu ternyata di chat yang berikutnya, kalau bisa tolong diarahkan mahasiswanya untuk lebih ke swing atau ke invest. Karena kalau trading takutnya mengganggu perkuliahan. Waduh. Nah, seperti itu jawabannya ya. Nah, jadi mungkin buat rekan-rekan yang maba atau mahasiswa, sebaiknya jangan terlalu suka trading ya. Walaupun itu juga bagus banget kalau ada waktu luang bisa trading karena trading itu ibarat berdagang ya. Namun di sini saya ingin sampaikan fundamental adalah segalanya. Kita harus mengetahui nih perusahaan apa yang bagus secara fundamental, lalu sektor apa yang bagus itu bisa kita analisis pada malam hari ini. Ya, kemarin pertanyaan di grup nasabah saya yang maba sudah bagus tuh. PBV itu apa ya Beli? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, itu yang pertama, menentukan strategi. Kalau saya saran, sebaiknya invest, nabung saham, dan kalau ada waktu silahkan trading. Ya, buat yang maba, masih bingung strateginya apa. Ya. Nah, kalau ada waktu luang silahkan trading, jual beli jangka pendek, itu ibarat berdagang. Tapi, rekan-rekan harus punya tabungan, yaitu nabung di saham. Kemarin saya langsung to the point nih, di grup nasabah saya, beli BJTM harga sekian, nabung di sana, harga 750 kalau nggak salah. Sekarang harganya sudah 765, sudah naik 15 poin. Ada Mbak Dania nggak di sini? Mbak Dania yang tadi saya ingat ada mention di grup. Sepertinya tidak ada Mbak Dania. Oke, nggak apa-apa, mungkin sedang sibuk. Ya, seperti itu. Saya udah saran untuk nabung BJTM. Nah, sehingga kenapa sih saya menyarankan BJTM? Nah, malam ini kita bahas bersama-sama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan strateginya sebaiknya yang pertama strateginya sebaiknya nabung saham dulu. Kalau ada waktu luang silahkan trading. Lalu yang kedua menentukan profil risiko. Ya, profil risiko itu beda, akan berbeda setiap orangnya. Ya, itu bisa karena banyak faktor. Yang pertama waktu. Kalau saya to the point buat rekan-rekan mahasiswa. Kenapa? Karena waktu seorang mahasiswa itu lebih padat. Ya, pasti ada perkuliahan di saat jam bursa. Namun ketika hari libur, mungkin waktunya luang sekali gitu. Apalagi setelah selesai UTS ya kemarin ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa trading kalau ada waktu luang. Nah, lalu yang kedua umur. Biasanya semakin muda seseorang investor itu, profil risikonya semakin agresif. Ya, jadi misalkan kayak saya dulu waktu masih
2012 waktu baru kuliah S1. Saya langsung trading, memilih trading. Karena kenapa? Karena saya sadar, saya masih muda, kemampuan belajar saya masih tinggi, dan kalaupun saya loss sekarang, saya masih bisa menutupinya nanti. Ya, karena umur saya masih panjang dan mungkin nanti bekerja, ketika itu pikiran saya bekerja, nanti dapat gaji itu untuk nutupin loss-nya. Itu pikiran saya yang pertama. Ya, tadi yang pertama itu dari ketersediaan waktu, lalu yang kedua itu dari segi umur, lalu yang ketiga itu pengetahuan. Kalau rekan-rekan mahasiswa katakanlah, aduh, kok sulit sekali belajar saham, saya mencoba strategi A, B, C, loss semua. Kok kayaknya saya buka aplikasi aja sulit sekali, fiturnya terlalu banyak. Kok saya ngeliatin mukanya Blira aja kesel gitu, siapa tahu ya ada yang kayak gitu. Ya udah deh saya nabung saham aja gitu. Itu juga bisa pengaruh, ya. Itu terjadi di rekan saya waktu di tahun 2014 atau di tahun 2015 saya lupa. Dia itu nggak ada kemauan untuk belajar saham, sehingga langsung to the point. Ya udah deh nabung aja. Yang penting tahu perusahaannya apa, kinerjanya bagus atau tidak. Ya sudah saya nabung di situ, saya nggak mau trading seperti itu. Dan alhasil kinerja investasinya bagus karena nabungnya BRI, gitu rekan-rekan semua. Ya, itu perlu saya sampaikan. Jadi terserah rekan-rekan semua yang memilih. Kalau seorang trader itu harus menyediakan waktu. Kayak saya ketika work from home, itu waktunya luang sekali. Saya bisa trading dengan bebas. Tapi ketika saya work from office, jaga kantor, itu nggak ada waktu untuk trading. Ketika saya nyoba untuk trading, itu loss-nya luar biasa besar. Ya, itu salah saya seperti itu. Ya, jadi tolong dikondisikan dari ketersediaan waktu. Yang kedua dari segi umur, seharusnya semakin muda seorang investor itu semakin agresif. Ya, jadi sekaranglah waktunya rekan-rekan untuk loss. Karena ketika loss sekarang, itu pasti akan belajar. Di kemudian hari ketika modalnya sudah besar, ya ketika modal sudah besar itu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Seperti itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemauan untuk belajar. Kalau rekan-rekan adalah seorang yang ingin belajar hal baru, siap untuk belajar, siap untuk berproses, ya, itu seharusnya profil resikonya lebih agresif, bisa trading. Seperti itu. Nanti tolong dikondisikan ya. Nah, kira-kira dari diskusi kali ini, rekan-rekan atau maba-maba, ini Mbak Adetana, ini nasabah saya, Mas Danang Indra, ya banyak sekali yang saya lihat join ini. Kira-kira nih kalau kuesioner sederhana, mau jadi trader atau mau jadi investor? Coba tolong speak up dan memberikan opininya. Supaya saya bisa sampling, kira-kira dari maba sekarang, itu kebanyakan trader atau investor nih. Gitu. Yuk silahkan speak up. Monggo saya tunggu. Alasannya kenapa mau investor dulu aja deh beli gitu. Karena mungkin dimarahin sama orang tua katanya saham itu judi gitu. Silahkan speak up. Yo, monggo siapa? Mas Danang Indra, coba yang akunnya baru jadi, speak up. Kira-kira mau jadi trader atau investor? Masih bingung sih Kak saya. Masih bingung. Iya. Oke. Nah, itu poin yang bagus rekan-rekan semua. Ketika saya dulu bingung mau jadi trader atau mau jadi investor, selalu berpikir gelas kosong, ya, belajar dulu, banyakin ilmu masuk. Nah, ketika kita banyak belajar, disitulah kita baru tahu, oh saya cocoknya seperti ini. Artinya dicoba dulu stylenya. Nah, kenapa di grup, mohon maaf, mungkin kalau yang lain, rekan-rekan maba yang akunnya sudah jadi, tapi belum terhandle di grup, itu mohon maaf sekali lagi, di grup saya yang nasabah di bawah naungan saya langsung suruh beli saham, langsung suruh coba aplikasi, gitu, biar tahu nanti untung rugi seperti apa aksinya. Bahkan sudah ada yang nyangkut coba, itu Mbak Inatera kalau nggak salah namanya, udah ada yang nyangkut itu di Bevin. Di situ kita akan muncul masalah. Nah, sehingga ketemu solusinya setelah didiskusikan bareng, ya. Saya yakin juga rekan-rekan yang maba ini pasti sudah banyak jadi account-nya, tolong lakukan aksi, ibaratnya beli saham, tanya sama mentornya siapa yang menghandle. Kemarin ada yang nanya ke saya, kok saya nggak dijoinkan grup, saya langsung bilang, coba japri mentornya minta dijoinkan grup, semoga sekarang sudah, ya. Itu intinya action. Nah, itu buat Mas Danang dan buat teman-teman lainnya. Karena belum tahu mau jadi trader atau investor, coba dulu. Ya, nanti pasti akan dapat pengalamannya kok. Nah, sehingga kita bisa belajar banyak dari hal tersebut. Mungkin ada yang mau speak up lagi?
Ngasih opininya. Mbak Adetana mungkin dari kaum Hawa, tadi sudah dari kaum Hadam. Silakan. Sebenarnya juga masih bingung. Jawaban aman. Belum berani untuk trading gitu. Siap, oke ya. Jadi kebanyakan masih bingung ya. Oke, siap. Berarti kita sekarang mulai topik fundamental dulu ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran buat rekan-rekan semua mau jadi seorang investor atau menjadi seorang trader. Intinya di sini rekan-rekan semua. Sorry, saya izin share screen ya. Oke. Sorry, saya agak belakang dia. Nah, intinya di sini sekali lagi saya ulangi, ketika kita bicara fundamental itu lebih fokus kepada membaca laporan keuangan, ya. Lalu menggunakan laporan keuangan sebagai cara untuk memprediksi masa depan, ya. Ini perusahaan mau naik atau mau turun. Ketika bicara fundamental itu biasanya untuk investor jangka panjang, yang mana dominan untuk investasi jangka panjang, ya. Lalu sangat ketergantungan dengan laporan keuangan, analisis dari sekuritas dan berita. Sedangkan kalau teknikal itu mempelajari pergerakan harga saham, lalu berasumsi pola-pola pada pergerakan itu akan terulang dan dominan untuk trading. Nah, lalu sangat ketergantungan kepada pergerakan harga saham itu sendiri dan pasar. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan bahwasanya kalau rekan-rekan lebih suka membaca grafik, udah deh sebaiknya jadi trader aja. Kita punya kok trader yang handal dari KPN, ya banyak banget trader-trader yang sukses. Nah, sedangkan untuk fundamental ini bagi orang yang suka bermain angka. Lah baru ketemu angka aja, bingung ini angkanya miliar atau triliun, udah trader aja gitu. Tapi ketika orang tersebut atau investor tersebut suka bermain angka, suka membaca, sebaiknya jadi fundamentalis saja. Sebaiknya investasi jangka panjang gitu, ya. Karena ketika melihat grafik nggak suka, nggak nyaman. Itu salah satu cara, ya. Nah, itu perbedaan antara fundamental dengan teknikal. Oke, sekarang kita balik ke rasio keuangan. Ini kita sudah bahas ya kemarin ya, Mas Zaidan ya, sektor ya, kalau nggak salah pertemuan kemarin ya. Iya, Bli. Udah ya? Oke. Nah, itu dia kalau diskusi masalah profil risiko sama strategi, itu memang harus berproses. Kalau rekan-rekan sampai lupa password untuk account Mirai-nya itu sangat disayangkan. Ya, intinya coba dulu beli saham. Besok mungkin Senin kalau BJTM naik, saya suruh nasabah saya jual yang kemarin beli. Seperti itu. Ya, biar tahu caranya jualan. Nah untuk mengetahui laporan keuangan, kita harus mendownload tentu saja, walaupun di Mirai sudah ada datanya ya. Tinggal dibuka aja pada fitur tertentu. Tapi alangkah baiknya kita harus mengetahui bagaimana cara mendownload laporan keuangan dari website bursa. Ya, caranya sebagai berikut. Atau saya tampilkan langsung. Ini dia masuk di website bursa. Nah, ini ya. Ini website bursa. Rekan-rekan bisa mencoba buka ke website bursa, setidaknya pernah membuka website bursa. Tolong sekali. Karena rekan-rekan banyak kan jurusan ekonomi kan ya, tentu entah akuntansi atau manajemen harus tahu bagaimana cara mendownload laporan keuangan. Jangan menjadi mahasiswa ekonomi tapi nggak ngerti cara baca laporan keuangan, apa itu saham, jangan sampai seperti itu. Apalagi anggota base community. Ya, seperti ini. Nah, ketika di website bursa, halaman pertamanya seperti ini sih biasanya. Nah, seperti ini halaman pertama. Lalu kalau mau download laporan keuangan, itu ada di perusahaan tercatat. Oke. Nah, di sini perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan.
Seperti ini. Oke, dia loading, kita tunggu sebentar. Kira-kira ada yang request nggak mau nganalisis saham apa? Ayo silakan. Kira-kira ada yang mau nganalisis saham apa nggak? Bisa di kolom chat. Misalkan, beli saya kemarin beli saham ini tapi nggak tahu perusahaannya apa. Wah, luar biasa. Yuk kita analisis bareng-bareng. Gitu. Yuk silakan, udah ada di kolom chat. Befriend, wah Elsa, roti, wah Mas Aidan roti, sari roti nih ya. Oke, coba yang sederhana dulu ya. Katakan, coba kita cek roti. Sorry, ini kok masih loading. Kita cek roti. Nah, tinggal ditulis saja roti. Oke, ini juga penting buat rekan-rekan yang nanti mau skripsi. Ya, harus mengetahui cara download laporan keuangan yang baik dan benar, yang kredibel. Walaupun datanya sekali lagi saya sampaikan bisa download di aplikasi Mirai. Lalu tahunnya itu tahun 2021 ya, karena tahun sekarang. Nah, lalu triwulannya ini tolong dipahami bersama. Triwulan ini ada 4 ya, triwulan itu 3 bulanan. Karena Bursa Efek itu mewajibkan laporan keuangan perusahaan itu dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi triwulan 1 itu laporan dari keuangan dari Januari sampai Maret. Lalu triwulan 2 itu laporan keuangan dari Januari sampai Juni. Laporan triwulan ketiga itu dari Januari sampai September, sifatnya akumulasian. Ya, di bursa itu mengakui sifatnya akumulasian. Jadi gabungan. Lalu tahunan dari Januari sampai Desember. Dia tidak terpisah-pisah, tidak dipotong-potong ya, sifatnya akumulasian. Kalau sekarang triwulan berapa nih Mas Saidan? 3 ya, Bu? Nah, ya, sekarang triwulan 3. Oke, kita cari ya. Nah, ini dia. Oke, di sini ada banyak ya, ada surat pengantar, ada file zip, cari yang PDF dengan tulisan ini ya, 30 September 2021, tutup buku 30 September. Kita buka, nah ini terlalu banyak tab, bentar saya close dulu. Kemarin habis edukasi juga, tapi edukasi MMUGM. Finance Club-nya. Ini dia laporan keuangan ya. Saya jelaskan dari awal, sebelum masuk ke rasio, misalnya laporan keuangan itu ada penjelasan direksi dulu, ya bahwasanya laporan keuangan ini sudah sah dan setujui, udah halaman ya. Nah ini dia, ada bagian-bagiannya. Secara umum itu laporan keuangan ada 3 poin penting ya. Yang pertama laporan posisi keuangan ya. Itu menunjukkan keadaan apa yo, masih ingat nggak semester 1 guru TS akuntansi pengantar 1 ya, menjelaskan tentang AUM. Gampangnya ingat AUM. Apa itu AUM? Nah, aset sama dengan utang tambah modal ya. Itu diingat. Dan aset pun terbagi 2, ada aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap ya. Ini tolong dicatat, aset lancar itu adalah aset yang mudah dilikuidasi, contohnya kas dan setara kas, lalu piutang usaha, lalu persediaan ya, uang muka itu aset ya, aset lancar. Jadi mudah dilikuidasi atau diuangkan. Tapi kalau aset tidak lancar ya, itu aset tetap yang sulit diuangkan. Biasanya aset tetap ini contohnya seperti bangunan, lalu tanah, lalu mesin ya, itu sulit diuangkan. Itu tolong dicatat. Lalu dijumlahkan ketemu total aset. Ya, setidaknya tahu dulu nih laporan keuangan tuh poin-poin pentingnya apa. Kita ulang lagi akuntansi pengantar 1 ya. Lalu ada liabilitas, sekarang disebut liabilitas, tidak disebut utang lagi. Ya, modal sekarang disebut ekuitas, tidak disebut modal dia. Nah, liabilitas jangka pendek, ada juga liabilitas jangka panjang. Nah, di sini intinya liabilitas jangka pendek atau bisa disebut juga dengan utang lancar adalah utang yang jatuh temponya kurang dari setahun. Itu tolong dicatat. Ya, nanti saya akan berikan rasio-rasionya. Lalu liabilitas jangka panjang itu kebalikannya, yaitu utang yang akan jatuh tempo lebih dari setahun. Oke. Lalu ada ekuitas atau modal ya, terdiri dari modal saham yang disetor seperti ini. Oke ya. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan di sini nanti akan saya jelaskan bersama dengan rasio-rasio lainnya. Namun kita lanjut dulu. Laporan keuangan yang kedua itu biasanya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, lainnya konsolidasian ya.
Kenapa disebut konsolidasian? Karena laporan keuangan itu mewajibkan perusahaan untuk menggabungkan seluruh laporan keuangan atas anak usaha. Misalkan PT Nippon ini punya anak usaha banyak, itu harus digabungkan menjadi satu ke induknya laporan keuangan itu. Ya, itu makanya disebut konsolidasian. Terdiri dari apa laporan keuangan itu? Terdiri dari penjualan, terdiri dari beban pokok penjualan, ya. Lalu ketika penjualan dikurangi beban pokok penjualan itu ketemu laba kotor atau laba bruto atau bahasa Inggrisnya adalah gross profit, ya. Lalu dikurangi ya operasional, biaya-biaya operasional. Nah, sehingga ketemu laba usaha atau operating profit. Kenapa disebut operating? Karena laba kotor sudah dikurangi biaya-biaya operasi. BTW saya kecepatan nggak? Ini di-record kan ya? Iya, Bi. Oh ya, di-record. Oke. Ya, seperti itu. Jadi ketemunya, sorry tadi, mana? Ya, ketemunya laba operasi. Lalu laba operasi dikurangi biaya atau pendapatan lainnya. Ya, ini ada penghasilan keuangan, itu artinya mungkin perusahaan punya deposito lalu dapat bunga, ya, itu disebut penghasilan keuangan. Ya, lalu dikurangi itu pendapatan lainnya, lalu ternyata ada biaya lainnya, ada biaya keuangan seperti apa ya, itu ada penjelasan detailnya. Nah, ketemulah namanya EBIT dalam bahasa Inggris atau earning before interest and tax, laba sebelum biaya bunga dan pajak, seperti itu ya. Kalau di sini dia biaya bunganya sudah masuk kalau dalam laporan keuangan ini, ya, pajak atas penghasilan keuangan dia sudah masuk. Berarti di sini dia EBT, earning before tax ya, di sini keterangannya. Oke. Nah, angkanya sekian. Lalu setelah dikurangi lain-lainnya ketemu laba periode berjalan. Ya, laba periode berjalan inilah yang disebut profit ya. Tapi laba bersihnya dia itu ada di sini nanti. Sorry, gimana dia? Nah, ini laba bersihnya. Yang diberikan kepada pemilik entitas induk, yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini laba bersih yang dicatat, bukan ini. Ya, karena di sini ada kepentingan non pengendali, jadi harus dikurangi dulu. Seperti itu, ya. Bukan laba atau rugi komprehensif, bukan ini. Bukan ini angkanya. Namun yang ini 209740. Laba atau rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu adalah laba yang hak oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, bicara tentang laporan keuangan laba rugi, di sini kadang kita kepo nih kalau ngelihat perusahaan rekan-rekan semua. Ya, ini Sari Roti itu jualan apa sih? Nah, di sini ada keterangan catatan ya, rekan-rekan semua. Di sini ada catatan poin 24 dan poin 29. Kalau kita lihat poin 29 ini sama semua, ada di banyak pos keuangan. Oke, kita fokus ke catatan 24 untuk mengetahui Sari Roti ini paling banyak jualan apa? Jualan roti jenis ini kah? Atau banyak jualan ekspor? Atau banyak jualan di domestik? Atau seperti apa? Saya juga nggak tahu, oleh karena itu kita cek bersama-sama ya. Poin nomor 24, kalau bahasa Inggrisnya itu disclosure. Ini penting untuk anak-anak akuntansi, mungkin nanti rekan-rekan ada yang mau jadi auditor, ini penting sekali membuat laporan seperti ini ya. Mau jadi investor juga harus tahu. Nah, ini dia. Kalau rekan-rekan sudah mumet selama berapa menit berjalan ini waktunya, mungkin 10 menit, sebaiknya jadi trader aja gitu. Tapi kalau masih kurius, masih tertarik, penasaran gitu, jadi fundamentalis silakan ya. Kita cari nomor 24. Oke, where is? Ini dia. Nah, ada penjelasannya sangat detail rekan-rekan semua. Ternyata penjualannya paling banyak dari roti tawar. Gitu. Sari Roti itu paling banyak jualan dari produk roti tawar. Yang paling kecil itu dapat cuan dari penjualan dari kue. Nah, kue apa itu? Seperti itu ya.
Yang mana kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya, 2020, dalam bulan yang sama, yaitu tutup bulan September, penjualan roti tawar sedikit turun. 200 miliar. Wah, BTW ini jualan roti aja penjualannya 1,7 T ya. Cakep nih. Oh iya, dalam rupiah. Dalam rupiah, oke. Banyak banget ternyata penjualan sari roti ya. Kalau cuma jualan roti gitu. Ya, ini dia ternyata turun. Lalu dari roti manis juga turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu dari kue malah meningkat. Dari lain-lain juga meningkat drastis. Untuk sekelas info bahwasanya kita tahu nih. Jadi ketika ditanya sama ketika kita seorang advisor finansial keuangan gitu, kayak saya punya nasabah tanya, ini sari roti paling banyak jualan apa? Kita bisa jawab. Kalau ditanya dosen, kamu dapat data dari mana sari roti paling banyak jualan roti tawar? Ini Pak datanya. Seperti itu. Inilah keunggulan atau kelebihan buat teman-teman yang meluangkan waktunya untuk diskusi bersama Mira Aset ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas semangatnya. Gitu. Nah, apakah di tahun 2020 ketika pandemik orang nggak punya uang cuma makan roti aja? Bisa jadi penjualannya banyak ketika tahun itu. Dan sekarang 2021 ekonomi sudah mulai pulih, baru mulai makan sushi teh atau makan yang lain, roti udah lewat, ya nggak tahu kenapa penjualannya turun seperti itu, ya. Bahkan detail utang kita juga bisa ketahui. Bahkan ada lanjutannya nih rekan-rekan semua di poin 24. Nah, ternyata si sari roti paling banyak jualannya ke siapa? Itu. Paling banyak jualannya ke Indomarko atau Indomaret, ya. Dan jualan ke Alfamart, ya. Alvariannya Alfamart dengan saya. Yang nomor 2, gitu. Hampir separuh penjualannya itu dijual di toko-toko yang seperti itu. Sisanya mungkin ditaruh di toko-toko kelontong ya. Yang mana kalau kita pelajari lebih dalam, sari roti ini merupakan anak usaha dari Indofood dia sebenarnya, dari ICBP. Dia turunan dari Indofood, dia anak usaha dari Indofood. Kalau Indomarko ini masih satu grup juga sama Indofood. Seperti itu, ya. Bahkan kita juga tahu nih, beban pokok penjualan itu paling banyak di mana? Oh, ternyata dari bahan baku. Gitu, ya. Kita harus tahu detailnya di mana. Lalu kalau bicara masalah rotinya jenis roti gandum, ya roti gandum kan di Indonesia belum ada gandum nih, setahu saya. Jadi harus import untuk gandum seperti itu. Lalu gimana ketika ketika mata uang rupiah melemah atau US dollar lagi tinggi-tingginya, tentu saja biaya import bahan baku itu menjadi meningkat. Seperti itu. Jadi ada poin-poin yang perlu kita pertimbangkan dari segi laporan keuangan ya. Lalu biaya yang paling banyak itu upah langsung, entah biaya tenaga kerja ya atau biaya apanya, sisanya biaya pabrikasi atau pabriknya. Nah, jadi kita tahu detailnya seperti apa rekan-rekan semua. Nah, lalu untuk operasionalnya ini juga kita bisa cek. Operasional itu ternyata biaya iklan terbesar nomor 2 gitu. Lalu gaji terbesar pertama ya. Dan lain-lain dijelaskan di sini ya, ada perjalanan dinas bahkan itu bisa ya, bisa dicek detailnya. Nah, itulah kenapa disebut perusahaan TBK, terbuka. Karena perusahaan diwajibkan untuk menjelaskan secara detail tentang keadaan perusahaan itu, entah laporan keuangannya, entah apa, itu harus dijelaskan secara detail. Oke. Nah, lalu saya akan lanjutkan untuk jenis laporan keuangan selanjutnya. Oke, tunggu sebentar. Sampai sini ada pertanyaan untuk disclosure. Bahkan kita juga kalau dalamin di bagian laporan posisi keuangan, ya di sini juga ada detailnya. Ini ada keterangan kas dan setara kas. Dia naruh deposito itu di mana sih? Dia naruh kas itu di bank apa sih? Kita bisa tahu. Lalu dia mengatakan punya aset tetap di poin nomor 8. Dia punya apa aja sih? Punya mesin berapa miliar, dia punya tanah berapa miliar, itu bisa. Bahkan utang usaha, ya utang bank, dia bisa cek. Kita bisa cek bunganya berapa, dia punya pinjaman bank jangka panjang. Kita cek poin 17. Kita tahu dia utang ke bank apa,
lalu bunganya berapa, jatuh temponya berapa. Itu semua bisa dicek rekan-rekan semua, ya. Sampai saat ini, sampai diskusi saat ini, sampai sekarang diskusinya, ini belum menyimpulkan apakah perusahaan itu bagus atau jelek. Setidaknya kita tahu dulu keadaan laporan keuangan seperti apa, ya. Pelan-pelan dulu ya. Lalu laporan yang ketiga itu biasanya laporan perubahan modal, namun jarang sekali menyimpulkan suatu analisis di sini ya. Nah, sehingga saya skip aja langsung ke laporan aliran kas atau bahasanya arus kas. Ya, laporan arus kas itu terdiri dari tiga laporan utama. Yang pertama dari aktivitas operasi, lalu dari aktivitas investasi, dan yang terakhir dari aktivitas pendanaan. Nah, detailnya di sini. Kalau operasi itu secara mudah saya menyampaikan adalah laporan yang menjelaskan seberapa banyak uang yang diterima dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dan seberapa banyak uang yang keluar untuk kita bayar ke pemasok, ya. Nah, kira-kira yang bagus adalah yang mana nih? Lebih banyak terima dari pelanggan atau bayar ke pemasok? Tentu saja adalah jawabannya lebih banyak terima dari pelanggan daripada bayar ke pemasok ya. Artinya ada selisih margin di sini. Seperti itu. Ya. Itu aktivitas operasi. Dan saya simpulkan, pilihlah perusahaan untuk investasi jangka panjang yang aliran kasnya bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena Bob, karena dia lebih banyak terima uang dari pelanggan hasil jualan ya, seperti itu. Oke, seperti itu rekan semua. Oke, sorry ya. Nah, lalu yang kedua itu dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu menjelaskan secara umum seberapa banyak perusahaan menerima uang atas pelepasan atau penjualan anak usaha atau aset tetap. Ya, dia jual mesin gitu, dia dapat uang, atau seberapa banyak uang yang keluar atas pembelian aset tetap. Nah, kira-kira nih saya ingin diskusi nih. Kalau aktivitas investasi ini bagusan nilainya positif atau negatif? Silakan buat rekan-rekan. Silakan buat rekan-rekan semua. Kira-kira aliran kas aktivitas investasi ini lebih bagus bernilai positif atau negatif? Silakan di kolom chat. Nanti saya balas ya. Untuk Fred ini bau-baunya teknikal nih, zona demand area 86. Oke, area 86. Lalu cara mengetahui laporan keuangan yang baik atau masih kurang? Terima kasih, siap. Kita bisa cek nanti ya. Silakan untuk diskusinya, kira-kira aktivitas investasi itu bagusnya nilainya positif atau negatif, disertai alasan. Yuk, nggak ada benar, nggak ada salah. Silakan siapa yang mau speak up. Yang udah ngambil AP1 kemarin habis UTS, kita review lagi. Silakan. Ayo, siapa yang mau speak up? Masa Mas Awang terus deh. Ya udah kita tes ketua yuk. Mbak Gigit, gimana Mbak Gigit? Negatif nggak sih beli? Kalau positif kan berarti kebanyakan melepas aset nih. Wah, mantap. Ternyata memang ketua ya. Oke, jadi benar katanya Mbak Gigit rekan-rekan semua. Yang bagus adalah bernilai negatif. Kenapa? Karena lebih banyak uang keluar atas pembelian aset tetap. Kok bagus beli pembelian aset tetap? Oh, itu artinya tentu saja perusahaan beli aset tetap, beli mesin, beli gedung, beli tanah untuk ekspansi, ya kan? Ketika perusahaan ekspansi, tentu saja pertumbuhan perusahaan itu masih bagus. Si manajemen yakin kita beli aset tetap, kita beli mesin untuk meningkatkan penjualan. Karena pangsa pasar masih luas. Seperti itu. Jadi ketika rekan-rekan melihat sebuah bisnis, ya, ketika aliran kas aktivitas operasinya positif, itu bagus. Ketika aliran investasinya negatif, itu bagus. Karena dia beli mesin. Nah, lalu yang ketiga itu dari aktivitas pendanaan. Intinya adalah seberapa banyak perusahaan menerima uang dari bank dan seberapa banyak perusahaan bayar
utang bank, ya, sama hal-hal lainnya. Ini ada detailnya kayak bayar dividen, ya. Yang bagus yang mana nih kira-kira Mbak Gigit? Yang positif atau yang negatif? Ayo silakan lagi. Sebelum saya pada mabanya pada belum nyolek nih. Yang positif atau negatif nih, Mbak Gigit? Kalau untuk pendanaan. Yuk. Oke, sepertinya masih berpikir ya. Kita persingkat saja. Itu yang bagus rekan-rekan semua adalah yang nilainya negatif secara continuously karena dia bayar utang terus secara konsisten. Kalau nilainya positif terus artinya setiap tahun dia nambah hutang. Walaupun kadang kita berpikir bukannya perusahaan nambah hutang tuh bagus ya beli. Mungkin dia mau ekspansi, nah itu belum tentu. Zaman sekarang, apalagi zaman yang penuh ketidakpastian, perusahaan itu disarankan lebih baik tidak memegang utang terlalu banyak. Karena kita nggak tahu nih ke depan tiba-tiba lockdown, tiba-tiba ada corona jenis baru yang entah berantah gara-gara corona jenis baru saya nggak jadi pulang ke Bali, nggak jadi ngeliatin sunset, ya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan itu yang aliran kas dari aktivitas pendanaannya bernilai negatif. Jadi dia bayar utang terus ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan belum untuk ketiga laporan ini? Saya sudah menjelaskan bahwasanya ada 3 jenis laporan keuangan. Saya sudah menjelaskan tentang disclosure itu apa, itu penting sekali. Nanti baru ke aplikasinya bagaimana sih cara menggunakan laporan keuangan ini, aplikasinya seperti apa, gitu ya. Nanti kita coba cekkan. Oke, ada pertanyaan silahkan. Intinya ada 3 laporan keuangan, itu rekan-rekan harus ketahui penggunaannya. Nanti sebelum masuk ke rasio ya, saya sambil baca silabus, saya harus baca bahasa apa ini. Dari Mas Saidan. Buat rekan-rekan, aman? Buat para maba, ya. Oke, sepertinya saya bisa lanjut ya, saya lanjut dulu aja ya. Oke, jadi ini laporan keuangan, kita harus tahu ada 3 jenis, saya review lagi, lalu ada disclosure untuk mengetahui detailnya seperti apa, ya, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke rasio sekarang. Nah, laporan keuangan ini bisa dibuat rasio. Ini menjawab pertanyaan dari Mas Angga, ya. Cara mengetahui laporan keuangan itu baik atau masih kurang bagaimana? Nah, misalkan ketika kita menyanding, keadaan laporan keuangan tadi, misalkan kayak di arus kas ini, ya, kayak di arus kas ini, saya katakan dari aktivitas operasi itu yang bagus positif. Tapi kalau di perbankan dan telekomunikasi itu rata-rata aliran kasnya negatif, gitu ya, rata-rata aliran kasnya negatif. Jadi setiap sektor tolong dikondisikan, ya. Nah lalu contohnya yang paling pasti yang tadi saya katakan itu perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang sifatnya jual beli barang, bukan jasa. Kalau perbankan itu dia jual jasa. Sektor telekomunikasi dia juga jual jasa. Ya. Jadi tolong ketika nanti rekan-rekan lihat Telkom, wah ini aliran kasnya negatif nih, operasinya. Oh Blirah ngajarinnya positif. Lantas nggak mau beli Telkom, lantas debat sama dosen gitu. Oh Blirah ngajarinnya beli yang positif, tapi Telkom negatif, saya nggak mau beli. Wah gitu misalkan. Jangan, nanti dikondisikan ya. Beda sektor, beda treatmentnya, beda pendekatannya. Ya, oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, lalu yang tadi saya mau lanjutkan buat pertanyaan dari Mas Angga itu melanjutkan. Karena kita nggak tahu nih bagaimana cara menentukan apakah perusahaan dengan aset 1,3 T lebih baik daripada perusahaan misalkan ya seandainya Bakpao Mega Jaya listing gitu, misalkan Bakpao Mega Jaya listing ternyata asetnya Bakpao Mega Jaya 2T, apakah lebih baik daripada yang Sari Roti dengan aset 1,3? Jawabannya belum tentu. Sehingga kita harus mengetahui rasio-rasio tertentu. Karena dengan adanya rasio tersebut, angkanya menjadi relatif.
Ya, angkanya jadi sama, yaitu ketemu rasio. Ya, rasio itu kan perbandingan. Seperti itu. Oke, kalau dari silabus, kita baca dari yang pertama. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Oke, saya izin pindah ke HOTS. Aduh, sinyalnya nggak stabil. Saya coba login ulang. Tunggu sebentar, katakan semua. Saya harus login ulang dulu. Ya, itu tadi pertanyaan Mas Angga, saya masih ngutang ya, belum saya jawab. Itu pertanyaannya langsung ke kesimpulan soalnya. Ini udah muncul ya layarnya, Mas. Gitu, udah muncul ya? Udah muncul laporan keuangan ya? Udah beli. Udah ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Sebentar. Ini mau nganalisis roti dulu aja ya. Nah, kalau tadi di Mirai, ini cara penggunaannya seperti ini. Ini aplikasi laptop Mirai, nanti buat rekan-rekan yang belum download, nanti saya share ke Mas Zaidan cara downloadnya, ya sama link websitenya saya akan share, nanti silahkan di-download, login ya. Aplikasi ini nggak bisa diinstal di MacBook, kalau buat rekan-rekan yang MacBook harus pakai parallel desktop ya, supaya bisa masuk dia ke Windows, seperti itu. Cara untuk ganti kuarter di sini ya, ini first quarter ya, atau triwulan. Kalau tadi yang terbaru itu quarter 3, triwulan itu sama dengan quarter ya, angkanya sama ya, 209, 740 sekian. Itu. Ya, kenapa Mas Zaidan pilih roti? Ternyata benar nih, labanya meningkat drastis. Hampir 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal penjualannya turun gitu. Nah, itu cara yang pertama, Mas Angga. Jadi kita harus screening cara melihat laporan keuangan itu bagus atau buruk untuk sari roti dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu yang pertama, tolong dicatat. Jadi membandingkan laporan keuangan, terutama laporan income statement-nya ya, dari tahun sebelumnya. Ini masih satu perusahaan sejenis, ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang bagus itu ketika penjualan meningkat, laba kotor meningkat, EBIT (earning before interest and tax) meningkat, lalu laba sebelum pajak meningkat, hingga laba bersih atau net income juga meningkat. Itu yang bagus, yang perfect. Tapi kalau kita lihat sari roti, ternyata kalau kita perhatikan, ini penjualannya turun. Lalu laba kotornya juga turun. Ya. Tapi di laba sebelum pajak dan bunga, dia meningkat drastis. Lantas kita cek, wah ternyata terjadi penghematan yang cukup besar di operating expense. Ya, jadi itu masih rasional. Itu masih rasional, bisa diterima. Ya. Nah, lalu turun dia ke laba sebelum pajak, meningkat drastis, lalu hingga akhirnya itu di laba bersih. Ya, artinya secara keseluruhan roti ini bagus kinerjanya di tahun 2021 kuartal 3 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Nah, hati-hati ketika rekan-rekan melihat laporan keuangan seperti ini. Saya selalu mengulangi kasus ini ya, berulang kali. Kenapa saya mengajari dari awal nih, harus dilihat dari total penjualan ya. Bumi ini saya jelaskan adalah sektor name-nya kelihatan ya, itu coal production. Jadi dia perusahaan tambang yang bergerak dalam tambang batu bara. Kalau kita lihat dari penjualannya, dia 235 miliar. Lalu dia tidak ada HPP, artinya dia tidak ada beban pokok penjualan. Dia ngejual batu bara yang digali mungkin tahun sebelumnya. Sehingga laba kotornya juga sama angkanya. Lalu ada operating expense nih, ada biaya operasi sebesar 520 miliar. Sehingga laba EBIT-nya dia minus. Ya kan? Ini dikurangi ini kan minus ya. Tapi pada other income or expenses, dia ada pendapatan lain-lain senilai 4,4 T. Kalau orang Jaksel ngomongnya gini, which is, orang Indonesia bilang yang mana gitu ya.
yang mana ini nilainya besar banget. Lantas kita bertanya dong, ini dari mana? Asal nilainya angkanya dari mana? Ternyata usut punya usut setelah saya melihat disclosure, ya tadi kan kita baca tuh disclosure, ternyata dia mengakui pendapatan dari apresiasi aset. Jadi apresiasi asetnya contohnya kayak gini nih, misalkan Mbak Gigit 10 tahun yang lalu beli rumah seharga 1 M. Terus dinilai nih aset rumah itu sekarang, wah ternyata aset rumah Mbak Gigit jadi 5 M nih. Kan ada cuan tuh 4 M, ya kan? Itu boleh diakui nggak di laporan keuangan? Gimana Mbak Gigit jawabannya? Boleh ya? Boleh diakui ya. Tapi Boleh. atas laba itu, atas kenaikan aset itu, ada uang yang masuk nggak ke dompetnya Mbak Gigit? Ada uang masuk nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena rumahnya nggak dijual. Ya. Nah, itu yang namanya financial engineering, rekan-rekan semua. Jadi labanya besar, padahal hasil dari revaluasi aset. Tambangnya yang direvaluasi lagi. Siapa yang tahu tambang? Artinya kita nggak tahu, misalkan ada ahli datang, wah dia mengatakan cadangan tambang bumi ini masih senilai 5 triliun yang belum digali. Sehingga direvaluasi, wah nilainya 4,4 triliun ini ada tambang yang belum digali Pak. Kalau Bapak gali semua, ini kemungkinan penjualannya Bapak 4,4 triliun ke depan. Oh berarti cuan besar dong gitu ya. Nah dia akui sebagai laba. Ya, nah sehingga laba bersihnya juga meningkat drastis. Namun saya katakan ini adalah laba yang tidak bagus karena tidak ada uang yang masuk. Lo beli kok sotoy nih, nggak ada uang masuk katanya. Kita tadi sudah belajar laporan aliran kas. Kita cek aja. Nih, di kuarter 4 2017 ada uang masuk nggak dari operating activities? Nggak ada. Nggak ada uang masuk ya, malah minus 1,7 T uang keluar. Artinya Bumi ketika tahun 2017 lebih banyak mengeluarkan uang ke pemasok ya daripada nerima uang dari pelanggan. Ya, walaupun dari investing activities-nya dia bernilai negatif. Artinya dia berinvestasi ketika itu. Walaupun di kuarter-kuarter sebelumnya nih ada angka 2T 1,8 ya, dia sepertinya menjual beberapa asetnya ketika itu. Bahkan nambah utang 2,5 T. Itu uang yang sangat besar. Seperti itu cara sinkronisasinya ya. Itu yang pertama. Yang pertama menganalisis perusahaan dari laporan keuangan labanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Dan kita harus melihat dari atas ke bawah, top to bottom. Jangan hanya melihat bottom line-nya aja. Kalau bottom line-nya kita lihat, wah labanya Bumi 2017 5,5 T dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016 hanya 900 miliar. Seneng nggak kira-kira kalau kita hanya melihat bottom line-nya? Senang jawabannya, labanya meningkat drastis. Ternyata usut punya usut itu dari akal-akalan accounting-nya, dari revaluasi aset. Itu nggak ada uangnya, laba palsu. Sama contohnya kayak zaman dulu teman-teman saya di SMP jualan pulsa. Nah, saya yang beli pulsanya. Lalu saya katakan, bayarnya minggu depan aja dia belum dikasih bekal nih sama orang tua. Kira-kira cuan nggak teman saya? Saya utangin terus ya. Dia nggak cuan, dia nggak ada uang muter buat beli pulsa lagi gitu. Ya itu contoh perusahaan yang sederhana yang nggak bagus sebenarnya. Makanya dagang pulsa zaman sekarang kalau kita ke toko kelontong tuh pasti ada tulisannya no bond, nggak boleh ngebond. Udah toko kelontong, udah burjo diutangin lagi ya. Nah seperti itu. Jadi setelah kita lihat laba, sinkronkan. Kita kembali ke roti ya. Nah ini Mas Aidan pasti megang roti nih. Ternyata bagus laporan keuangannya ya. Nah ini labanya meningkat, kita cek ada uang masuk nggak? Ternyata ada. Ada uang masuk itu senilai 506 miliar. Yang mana itu lebih besar dari labanya. Ya, labanya hanya 209 miliar. Uang masuk itu 506. Oh, mungkin ada uang masuk dari piutang-piutang yang kemarin ya, seperti itu. Ya, jadi kita simpulkan di sini. Dia bayar utang, dia investasi terus, konsisten dia investasi, uangnya keluar, konsisten dia bayar utang. Itu ya, cara yang pertama.
untuk menganalisis laporan keuangan. Yang paling mudah itu menganalisis dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Di grup nasabah, saya share seperti ini. Gimana saya cara nampilinnya? Bentar ya. Open account, saya cek dulu. Ini saya forward ke Mas Zaidan bisa tampilin nggak ya? Nah, saya nggak mau buka. Waduh, sudah saya hapus filenya. Mana cara nyari ini? Bentar. Sorry. Saya cek dulu. Nah, ini contohnya. Mas Zaidan, tampilin ya sebentar di layar. Udah masuk belum? Atau saya aja, sorry, saya aja. Nih, mumpung buka WhatsApp. Oke, udah kebuka WhatsApp-nya, sudah ke download. Lalu oke, siap. Saya stop share dulu ya. Saya coba munculkan yang mau saya tunjukkan itu apa. Jadi di file download, lalu WhatsApp image. Nah ini, ya kelihatan ya? Kelihatan nih Mas Zaidan ya? Kelihatan, Bli. Oke. Nah, di sini saya sering share ke grup nasabah, ada laporan keuangan yang rilis ya. Ada laporan keuangan yang rilis. Contohnya kalau kita cek itu ada ADI, ada SMGR, ada banyak MBMX, ada KRAS ya. Nah, ini rilis kapan? Ntar saya mau cek dulu. Ini rilis tanggal 1 November. Ini rilis tanggal 1 November, ya. Oke. Ini artinya apa sih beli? Yang biasa saya share. Ini ada keterangan QOQ, ini ada keterangan YOY. Maksudnya seperti ini. Ya. Kalau YOY itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya saham MPMX itu keadaannya rugi. Rugi kisaran 10 miliar. Tapi di tahun 2021 dengan kuartal yang sama, itu laba MPMX tumbuh ke angka 322 miliar. Atau pertumbuhannya setara 3.000%. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Lalu, kalau yang QOQ itu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dalam tahun yang sama. Cara menghitungnya adalah seperti ini rekan-rekan semua. Cara menghitungnya seperti ini. Oke, MPMX ya. Ini rekan-rekan harus tahu nih semuanya cara ngitungnya bagaimana, lalu cara pakainya seperti apa. Ya, nanti kalau malas ngitung pakai aja nggak apa-apa gitu angkanya. Oh, kalau ngeliat laporan keuangan ini yang di-share Blirah, oh ngerti saya maksudnya apa. Udah gitu aja. Ya. Contohnya ini. Oke, kita harus mengetahui dulu kuartal sebelumnya atau kuartal 2 itu netnya berapa sih? Kembali lagi saya sampaikan, ini kan angkanya 214 miliar ya. Ini merupakan penjumlahan dari 119 miliar ditambah sekian. Gitu. Kalau dalam 214 miliar ini gabungan dia. Gabungan dari kuartal sebelumnya. Ya, kalau untuk mengetahui net laba selama periode bulan April, Mei, Juni itu berapa sih? Dengan cara mengurangi, ya. Kita kurangi yaitu 214 412 dikurangi 119 926 itu ketemu 94 ya 94 486 miliar ya. Kalau kita cek pada tabel ya, ini dia angkanya yang net 94486. Lalu untuk kita ketahui yang net laba selama 3 bulan terakhir, yaitu bulan Juli, Agustus, September, itu berapa? Dengan cara mengurangi ini. 322.529 dikurangi 214.412. Itu berapa netnya? Jawabannya adalah ini. Ini netnya. 108
117 ya dalam miliar, dalam juta, jadi tambah 06. Ini kan tumbuh kalau kita bandingkan dari kuartal sebelumnya. Artinya bisnis MPMX selama bulan Juli, Agustus, September itu lebih menggeliat, lebih agresif daripada bisnis MPMX bulan April, Mei, Juni. Atau secara QOQ, quarter on quarter itu tumbuh 14,4%. Nah, ketika saya mengeser laporan keuangan yang mana secara QOQ dan YOY hijau, itu namanya laporan keuangannya superior atau bagus. Biasanya direspon oleh harga saham. Ini kalau saya cek, tadi informasi ini saya dapatkan di tanggal 1 November. Sekarang kita cek harga saham MPMX tanggal 1 November. Apakah ada respon dari pasar ya? Tanggal 1 November, sekarang 7%. Tanggal 1 November dia nggak naik tinggi, tapi di tanggal 2 dia dapat respon. Dia naik 3%, ya, dia tutup di 3% dan hari ini dia naik dia tutup di 7%. Atau kalau di total di hold selama 3 hari ini udah cuan 10%. Hanya dengan membaca laporan keuangan. Kejawab Mas Angga, itu yang pertama. Ya. Nah, namun dengan kita memanfaatkan rilis laporan keuangan ini, itu istilahnya kita trading by fundamental. Trading menggunakan informasi berita positif, yaitu laporan keuangan rilis dan bagus kinerjanya. Seperti itu. Ini bukan pendekatan investor. Nanti pendekatan investor saya coba diskusikan, ya. Ya, lalu coba kita lihat keras. Ya, kita cek harga saham keras di tanggal 1 sampai sekarang. Apakah ada respon atas laporan keuangan? Itu trade by fundamental. Nah, ternyata jawabannya tidak, ya. Tanggal 1 rilis laporan keuangan malah turun gitu, ya, karena kita tahu Krakatau Steel itu nggak bagus perusahaannya. Oke, coba kita cek yang lainnya lagi. Coba kita cek misalkan Adi, coba kita cek Adi, lalu Power sama Toto, coba kita cek. Power, Adi sama Toto. Adi sempat naik ya, kalau kita perhatikan pada saat rilis ya, dia sempat naik, highest-nya itu di 2,92%, lalu besoknya kena bantingan, marketnya juga belum bagus ketika itu, dan hari ini juga sempat naik ke 3%, tapi turun lagi. Ya, sempat direspon naik, pagi sempat direspon naik, tapi kemudian tutupnya turun. Lalu PUWR, karena pengaruh market, kalau kita sinkronkan sama laporan keuangan. Power itu tanggal 1 sempat highest, saya munculkan data dulu. Loh, kok nggak muncul? Dia highest itu di 3%, artinya laporan keuangan juga direspon, tapi tidak bertahan. Ya, karena pengaruh market, IHSG-nya lagi nggak kondusif. Artinya apa? Kalau kita trading di saat laporan keuangan rilis, itu ada potensi rekan-rekan semua. Ya, ada potensi. Tanggal 2-nya dia naik, tapi sekarang turun. Lalu Toto. Nah, Toto di tanggal 1 malah nggak respon bagus, dia turun, kemarin ini baru naik. Seperti itu, ya. Jadi kadang laporan keuangan itu merespon. Nah, lalu coba kita lihat laporan keuangan lainnya yang tidak superior atau yang QOQ-nya yang tumbuh, ya, dibandingkan dengan YOY-nya. Ini QOQ-nya tumbuh, BNII. Coba kita cek BNII. BNII seharusnya gerak di tanggal 1 ke tanggal 2, saya lupa. BNI ini Bank Maybank. Nah, tanggal 1 dia cuma naik dikit ya. Naik dikit, terus di tanggal 2-nya dia ramai, baru kena respon. Gitu, ya. Coba kita cek lainnya, ada semen Gresik juga ternyata. Kita cek ya. SMGR. Oke, SMGR ini tanggal 1 dia hanya naik 2,8%. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Itu kalau kita orang Mirai bilang itu istilahnya trade by fundamental. Jadi ketika laporan keuangan rilis ya, dia biasanya ada respon. Nah, di beberapa waktu lalu saya juga share itu.
share laporan keuangan yang naik signifikan, tepatnya di tanggal, rilisnya tanggal berapa ya? Itu ada Cepro sama HKMU seingat saya. Dia naik karena laporan keuangan itu. Nih Cepro. Ya, tuh. Kalau nggak salah di kisaran ini rilisnya, laporan keuangannya. Dia ada respon, bahkan responnya sampai sekarang. Masih naik HKMU. Ini respon laporan keuangan. Bentar, lagi loading. Berat banget sinyalnya. Ya. HKMU dari kisaran ini saya trading agak lelet terus baru jalan di sini. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan pendekatan fundamental yang pertumbuhan laba ya secara quarter on quarter atau year on year itu bisa digunakan untuk kita trading, tapi belum tentu bisa digunakan untuk long term investment. Kenapa? Katakanlah misalkan seperti HKMU ya, kita cek dulu laporan keuangan, saya belum pernah cek. Nah, ini dia. Laporan keuangannya itu sebenarnya minus ya, tapi minusnya lebih baik daripada minus tahun sebelumnya. Yang mana di ini saya ingin sampaikan bahwasanya kalau untuk jangka panjang sebaiknya pilih perusahaan yang konsisten labanya bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Turun pun nggak apa-apa karena waktu pandemik itu nggak apa-apa, kita toleransi karena semua lagi turun ya. Jadi kita harus melihat untuk jangka panjang perusahaan yang konsisten melaba, konsisten penjualannya meningkat ya, lalu labanya konsisten meningkat kecuali pandemik ya meningkat lagi seperti itu. Itu cocok untuk fundamental pendekatan invest jangka panjang. Telkom, ya, tuh dari penjualan dia meningkat, 2020 jatuh, pulih lagi, begitu juga dengan laba dari 14T, 16,4T, malah meningkat saat pandemik 16,6T ya, saat pandemik jasa traffic itu masih banyak ya, lalu meningkat 18,8T, gitu, ya. Jadi tadi yang pertama, saya menunjukkan laporan keuangan yang bertumbuh, itu saya ingin menjelaskan bahwasannya laporan keuangan juga bisa dipakai trading kok, ya, sebagai informasi sesaat. Namun jangan sesekali menggunakan laporan keuangan yang bertumbuh sesaat itu untuk investasi jangka panjang. Nah, solusinya adalah melihat konsistensi perusahaan itu bertumbuh dari segi laba. Ya, silahkan secara sederhana dicek BJTM ya, konsisten bertumbuh dari segi pendapatan, dari segi laba itu konsisten bertumbuh. Pak misalkan lagi roti kita cek, ya. Nah roti juga itu dia konsisten bertumbuh dari 2018 bertumbuh, lalu pandemik turun, sekarang bertumbuh, ya. Padahal dari penjualan agak turun. Seperti itu solusinya untuk investor jangka panjang dan trading by fundamental. Ini belum melihat rasio, ya. Nah, dengan melihat laporan keuangan, kita bisa menggunakan pendekatan analisis seperti itu, ya. Jadi melihat roti dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya. Lalu kita bisa simpulkan, oh kalau dia bertumbuh, oke berarti itu roti bagus kinerjanya. Nah, lalu ketemulah laporan keuangan yang tadi. Kita bisa bandingkan secara quarter on quarter, kita bisa bandingkan secara year on year, dan itu kita bisa gunakan untuk trading. Ya, namun buat rekan-rekan yang invest jangka panjang, sebaiknya melihat konsistensi pertumbuhan dari penjualan sampai laba bersih. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan nasabah itu pada biasanya adalah mencari sektor yang terbaik. Itu perusahaan apa sih beli kira-kira? Ya. Nah, saya ingin diskusi buat rekan-rekan semua. Kira-kira sektor yang bagus di dalam bisnis itu sektor apa rekan-rekan? Saya ingin diskusi dulu. Sebelum kita masuk ke mencari perusahaan apa yang ada di sektor itu. Ayo, kira-kira siapa yang mau speak up? Mungkin Mas Robin yang sering berdiskusi dengan saya masalah open account massal. Kira-kira mau coba sektor apa? Properti mungkin beli. Gue properti. Kenapa nih properti? Saya tanya dulu. Apakah Mas Robin bisnis keluarganya properti? Saya kurang tahu. Atau apa? Consumer. Mas Edan consumer udah roti, consumer lagi.
Alasannya dulu Mas Robin, kenapa properti? Properti dalam konteks real estate ya, perumahan. Halo, where are you Mas Robin? Alasannya dulu kenapa properti? Kan kemarin sudah kita bahas nih, ya waktu pertemuan yang minggu lalu, kalau nggak salah. Ada beberapa sektor yang masih diuntungkan di saat ketidakpastian pandemik seperti ini. Oke, kita coba properti ya. Nah, kita sebagai investor pemula, para nasabah adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, kan bingung nih, bagaimana cara mengetahui perusahaan yang ada di sektor properti. Kalau di Mirai, itu ada di fitur 0153 menggunakan aplikasi laptop. Lalu kita scroll ke bawah, ini ada recordingnya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, nanti kita cari nih sektor apa. Katanya Mas Robin, sektor properti. Nah, sektor properti kebetulan Mas Robin hari ini naik. Kok bisa naik beli? Ada news, yaitu BI mengajukan ke bank untuk diskon pajak atas pembelian properti itu dilanjutkan di tahun depan. Itu sentimen yang bagus tadi buat SMRA, buat CTRA, buat BSDE, dan buat BBTN. BBTN kok itu kan bank beli? Ya betul, BBTN itu bank. Namun bank yang secara khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada sektor properti. Seperti itu. Kok mati layarnya? Nah, ini. Ya, kita cari nih. Sektor udah tahu properti hari ini sektornya naik. Kira-kira sahamnya apa aja beli? Ini bisa disortir rekan-rekan semua. Kita bisa sortir. Oh, ini semua sektor properti jalan nih. SMRA, ya. Nah, di sini kita bisa memunculkan fitur selanjutnya, yaitu fitur komparasi, yaitu membandingkan laporan keuangan perusahaan sejenis dalam satu sektor ya. Kita munculkan SMRA, lalu kita gunakan laporan keuangan terkini. Kalau kita munculkan roti, apakah etis ini? Buat rekan-rekan semua ini yang jawab harus maba nih. Etis nggak kalau saya masukin roti di sini, cocok nggak? Ini saya panggil nasabah saya nih. Kalau nggak speak up tak besok. Mas Christian Yonatan. Halo Mas Christian, yang kawannya baru jadi Mas Danang Indra, ini saya ingat namanya. Mbak Dia Esturini. Siapa lagi nih? Mbak Lulu juga nasabah saya. Ayo, kira-kira etis nggak saya masukin roti di sini? Ya atau nggak aja jawabannya, udah. Ayo. Hah? Enggak Etis? beli. Nggak. Menurut saya enggak Kenapa? etis. Kenapa? Karena Ayo. beda sektor. Wah, mantap. Ini siapa yang bicara? Mas Christian. Siap, Mas Christian. Mantap. Nggak jadi saya kick ya. Oke, ini dia SMRA. Kita hapus rotinya, kita ganti BSDE. Oke. Wah, BSDE belum rilis laporan keuangannya nih. Berarti sebaiknya kita ganti kuartal kedua. Kita ganti perusahaan lainnya aja. Apalagi CTRA. Ya, apalagi Pakuwon yang punya Tunjungan Plaza. Sopo seiki rek Surabaya iki. Ya, Tunjungan Plaza. Habis itu apalagi saya bahkan lupa kode perusahaan properti apa ya. BSDE, Piwon. Tadi kita cek aja ya, ngapain bingung-bingung kan ada datanya di sini. Ada LPCK, lalu ada LPCK, lalu apa, jangan yang gorengan lah, yang terkenal aja. Asri, Alam Sutra Realty, LPCK beda sama LPKR ya. Kalau yang LPKR itu mungkin rekan-rekan pernah mendengar iklan bahwa aku pergi dari sini, ya. Itu Meikarta yang proyek gagal itu, ya. Iklannya jadi joke dulu. Lalu Alam Sutra Realty. Nah, di sini kita masuk rasio, ya. Belum masuk rasio dulu. Kalau dari sederhana, kita pilih penjualan yang paling banyak itu dari siapa rekan-rekan semua? Ini penjualan total sales. Kita pilih penjualan paling banyak itu dari siapa? Yuk. Penjualan paling banyak itu dari CTRA. Ya, paling besar dia jualan properti, paling baik. Ya. Itu poin yang pertama, penjualannya dulu dilihat. Lalu laba bersihnya siapa yang paling besar? CTRA paling besar laba bersihnya. Ya. Itu. Nah, lalu kita cek EPS-nya. Ini rasio relatif earning per share, laba per lembar sahamnya siapa yang paling besar? Wah, ternyata LPCK yang paling besar laba per lembar sahamnya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini belum bisa menyimpulkan sebenarnya. Belum bisa menyimpulkan.
Karena ini kan dalam bentuk nominal ya, jadi tidak relatif sehingga nanti kita akan masuk ke rasio menurut silabus ya. Saya cek lagi silabusnya Mas Saidan. Oke ya, nanti di sini saya jelaskan. Oke, saya pindahkan dulu tabelnya ke sebelah sini. Sip. Oke, ini dia ya. Nah, rasio-rasio inilah yang menyimpulkan nanti bahwasanya perusahaan ini apakah lebih baik dari pesaing sejenisnya. Saya sekarang akan share screen. Nah, share screen ini kok hilang. Oh ini, muncul ya? Mas Aidan muncul nggak? Muncul, Bli. Oke, siap. Ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang mulai masuk ke rasio-rasio keuangan. Yang umum itu digunakan adalah rasio ini, ROA, ROE. Lalu ini rasio perbankan ya, rasio tambahan. Lalu ada PER, ada PBV. Kemarin nasabah saya udah nanya PER, PBV. Nah, langsung saya simpulkan di Excel ini. Saya akan buat. Tadi kode sahamnya apa ya? Saya lupa. Bentar. Saya tulis dulu kode sahamnya itu ada SMRA, CTRA, Piwon. Lalu LPCK, and then the last one is ASRI. Lalu rasionya ada PER, ada PBV, lalu ada DER, ada ROA, ada ROE. Nah, tolong dicatat ya. Kalau nggak catat nanti nonton recordingnya aja, atau terserah nyamannya bagaimana. Dalam fundamental untuk investasi jangka panjang, kita ingin memilih perusahaan yang harganya murah. Siapa yang nggak senang diskon nih? Ya, semua orang senang diskon. Tapi kita suka barang diskon tapi kinerjanya bagus, kualitasnya nggak murahan. Ya, ibarat kayak kalau candaan saya nih ya, candaan lagi ya, zaman dulu saya selalu mengandalkan jokes-nya ini dan seharusnya banyak orang ketawa ketika dikasih tatap muka, sekarang nggak tahu ada orang ketawa apa enggak. Itu ibarat anak cowok ngajak jalan anak cewek itu udah pinter, baik, cantik ya, nggak sombong, tapi mau diajak makan yang ringan. Nah itu ya, kita juga bisa cari perusahaan seperti itu. Atau kalau Lo Keng Hong bilang beli BMW seharga Innova, ya BMW yang terbaru loh ya, bukan yang tahun lawas itu. Kita mau cari perusahaan seperti itu, apakah bisa? Jawabannya bisa dalam fundamental. Ada dua rasio yang saya ingin jelaskan, yaitu rasio PER dan PBV. Nah, yang mana ini adalah rasio valuasi. Tolong dipilih kedua rasio ini. Semakin rendah rasio ini, semakin murah harga sahamnya atau valuasi sahamnya. Itu nanti terserah bagaimana rekan-rekan nulisnya ya. Oke. Ya, namun kita nggak mau nih, kita nyari harga saham yang valuasinya murah, kita nggak mau, tapi kinerjanya jelek sehingga ketemu ROE. ROE itu merupakan rasio kinerja. Kalau kinerja berarti kita pilih semakin tinggi rasionya, tinggi, semakin baik kinerja saham. Bukan saham, lebih baik perusahaan kita bilang. Perusahaannya. Benar nggak ya? Ya, benar. Oke, lalu DER ya, itu rasio debt to equity ratio, yaitu utang dibandingkan dengan modal. Nanti modul saya share ke Zaidan atau Gigit, nanti di belas saja ke grup untuk detail rasio itu ya, rumusnya apa. Namun saya ingin lebih menjelaskan ke praktiknya seperti apa, karena teori bisa dipelajari di buku, bisa nonton, bisa di kelas ya, terlalu banyak teori tapi nggak praktik itu bullshit. Kan kita praktiknya. Lalu DER, debt to equity ratio. Jadi jumlah utang dibandingkan dengan modalnya, ya. Nah, semakin rendah rasio utang itu, semakin aman perusahaannya. Ini, ya. Nah, ini tolong dicatat. Saya beri warna supaya rapi. Ini dan ini warna. Oke, ya.
Sekarang kita tulis untuk SMRA. Saya tulis dulu ya, ini agak loncat-loncat sebentar, saya cepat aja. Bisa sambil minum rekan-rekan semua untuk di kuarter yang sama kan untuk SMRA 61.162. 61,4 dulu begini. 61,4 16209. Nol 0927. Jika ada pertanyaan silakan dikumpulin sekarang. Kalau mau didiskusikan ya. 12,8 111. 12,8 1,1 1,6. Oke, lalu 3483. Lalu P1 2,4 151. 2, 3,4 6,3. 3,4 6,3. Lalu LPCK 5,5 0,4 0,4. Oke, sudah ya. Ini sudah selesai. Saya merekap datanya. Ya, ini adalah rasio-rasio ya. Nah, PER itu merupakan rasio yang dari rumusnya itu adalah sebagai berikut. Harga saham dibagi EPS ya. EPS itu earning per share atau laba per lembar saham. Ini contohnya kayak gini nih rekan-rekan semua. Saya gampang ngomongnya kayak gini. Saya sama Gigit sama-sama punya perusahaan batu bara nih ya. Nama marga saya Gelirah Batubara gitu ya. Sama Gigit punya sama-sama perusahaan batu bara. Lalu harga saham perusahaannya Gigit itu harga sahamnya 1.000. Harga saham perusahaan saya itu 2.000. Lalu laba perusahaannya Gigit itu 1 miliar. Sedangkan laba perusahaan saya hanya 100 juta. Kira-kira, ini saya tanya nasabah saya lagi. Ya, Piwon merah terus. Mana nasabah saya nih? Mas Danang Indra masih ada enggak? Masih ada Mas Danang. Yuk Mas Danang speak up. Mbak Dia silakan. Kira-kira kalau Mas Danang Indra jadi investor, pilih perusahaan siapa nih? Harga saham perusahaan saya 2.000, harga saham perusahaannya Gigit 1.000, tapi labanya Gigit 1 miliar. Laba sahamnya saya itu 100 juta. Ya, pilih perusahaan siapa? Gigit atau perusahaan saya? Mbak Gigit atau saya? Ya Mas Danang. Yo, ini udah kepencet lu unmute-nya. Aku nggak ngomong. Halo? Tenang. Loh. Wah. Nah, coba yang lain ayo silakan. Mbak Adetana. Atau siapa? Silakan Mas Christian lagi boleh speak up. Atau Mbak Dia boleh. Atau rekan-rekan lainnya. Yuk, silakan. Wah, ini berarti korban nih Mas Aidan lagi nih. Ya Mas Aidan. Ya, tentu saja perusahaannya siapa? Ayo. Maaf, tadi gimana, Bli? Oke, jadi tadi perusahaannya saya itu harga sahamnya 2.000, harga saham perusahaan Gigit 1.000. Tapi laba perusahaan Gigit itu 1 miliar. Laba perusahaan saya hanya 100 juta. Kira-kira Mas Aidan beli perusahaannya siapa nih kalau jadi sultan? Oh, sinyalnya jelek ya, nggak apa-apa. Yang tempatnya Mbak Gigit. Iya, betul.
Ya, secara rasional kita milih nih, loh harga sahamnya lebih murah, laba perusahaannya lebih bagus gitu loh, ya. Seperti itu. Jadi semakin rendah rasio PER-nya itu semakin murah ya harga sahamnya dibandingkan dengan kinerja keuangannya. Ya, kalau dari ini kita lihat kira-kira yang paling kontrol X. Tunggu sebentar, sorry saya salah pencet. Kita lanjut masuk ke rasio ya. Kalau dari ini siapa yang paling murah nih? Ininya rasionya paling rendah siapa? Ayo. Yang paling rendah dari PER siapa nih yang paling rendah? Apakah SMRA, CTRA, Piwon, LPCK atau ASRI? Kalau ASRI ini minus karena dia merugi. Sehingga kalau merugi kita skip aja perusahaan ini. Karena dia tidak berkinerja baik, kita skip ASRI ya. Sehingga terpilih 4 perusahaan. Oke. Kira-kira kita milih siapa? Tentu saja Piwon ya. Piwon yang paling rendah. Lalu kita berikan nilai 4. Loh, kok 4 beli? Ya. Kenapa 4? Karena ada 4 konstituen atau ada 4 perusahaan yang berkinerja baik untuk kuartal 3 2021. Gitu. Oke, kita pilih Piwon. Lalu yang nomor 2 terendah itu ada di LPCK. Kita beri poin dia 3. Lalu ada di CTRA, lalu ada di ASRI, ya. Ini namanya scoring, kita berikan angka dia. Nah, lalu PBV saya jelaskan secara sederhana, ya. Kembali lagi contoh perusahaan batubaranya saya sama Mbak Gigit. Harga sahamnya saya 2.000, harga saham perusahaan yang Mbak Gigit itu 1.000. Tapi nilai perusahaan yang Mbak Gigit ya, nilai perusahaan yang Mbak Gigit itu 1 triliun, sedangkan nilai perusahaan saya hanya 500 miliar. Kira-kira pilih perusahaan siapa? Tentu saja perusahaan yang Mbak Gigit ya, karena harga sahamnya lebih murah, tapi nilai perusahaannya itu lebih besar. Seperti itu contohnya. Ya, sehingga kita pilih rasio yang paling kecil, yaitu LPCK. Oke? Lalu yang paling besar itu LPCK yang paling rendah, tapi kita beri poin yang 4, yang paling tinggi, karena terbaik ya, kebalik ya, kita pilih yang paling rendah, kita berikan poin yang paling tinggi. Lalu itu lanjutnya ada di CTRA, lalu ada di Piwon, and then Semra. Kalau DER, itu ingat rasio utang. Semakin rendah, semakin aman perusahaan itu. Wah, ternyata LPCK rasio utangnya rendah nih. Ya, dia 0,4. Ya, kita pilih. Misalkan maksudnya itu rumusnya seperti ini. Saya mau punya modal tadi 1 miliar, Mbak Gigit punya modal 1 miliar, tapi Mbak Gigit utangnya hanya 100 juta. Sedangkan utangnya saya itu 600 juta. Ya, modalnya sama saya sama Mbak Gigit. Tapi utangnya lebih sedikit Mbak Gigit, artinya lebih aman perusahaannya dia. Ya, lebih rendah kita berikan skor paling tinggi yaitu LPCK lagi. Nah, karena ini skornya sama, kita berikan poin yang sama yaitu sama-sama poinnya 3. Lalu yang paling banyak utangnya itu SMRA, kita berikan poin terendah yaitu 1. Nggak ada poin 2 ya, karena ini kebetulan sama. Tapi kalau kita telaah lebih dalam utangnya seharusnya dia koma, 1 koma atau 0, sekian. Nah, lalu ROA. ROA itu maksudnya seperti ini secara sederhana. Saya sama Mbak Gigit itu punya aset, kalau saya asetnya itu 1 miliar, Mbak Gigit asetnya itu katakanlah sama-sama 1 miliar ya. Sama-sama asetnya 1 miliar. Tapi laba perusahaannya Mbak Gigit tadi adalah 1 miliar. Sedangkan laba perusahaannya saya itu hanya 100 juta. Ya. Dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan batubaranya Mbak Gigit itu lebih efektif dan efisien dalam mengelola aset. Lah wong asetnya sama-sama senilai 1 miliar kok. Tapi kenapa perusahaannya dia yang lebih besar labanya gitu. Aset 1 miliar, laba 1 miliar. Sedangkan saya aset 1 miliar, laba hanya 100 juta. Gitu ya. Itu bicara efisiensi dan efektivitas manajemen. Semakin besar, semakin bagus, yaitu LPCK, lalu ini juga sama skornya lagi, lalu ini yang terendah SMRA. ROE itu seperti ini. ROE itu singkatan dari Return on Equity. Itu rasio yang membantu kita menganalisis apakah manajemen efektif dan efisien dalam mengelola modalnya. Kalau tadi asetnya saya sama Gigit sama-sama 1 miliar, sekarang modalnya sama-sama 1 miliar. Ya. Nah, labanya pun sama. Mbak Gigit labanya 1 miliar, labanya saya hanya 100 juta. Wah, hebat dong Mbak Gigit, modal 100 miliar, modal 1 miliar,
tapi dalam 9 bulan sudah balik modal 1 miliar. Berarti pinter banget ya berbisnis ya. Seperti itu. Berarti pilih yang paling besar, paling bagus, yaitu ada di CTRA yang pertama, lalu nomor 2 ada di LPCK, lalu nomor 3 ada di Piwon, dan terakhir ada di Semerau. Wah, berarti dapat kita simpulkan. Sekarang kita scoringnya itu kita summary, kita jumlahkan scoringnya. Nah, ini tricky ways-nya. Kalau nanti ambil kelas pasar modal Pak Isnanda, pasti ketemu dengan angka ini. Siapa yang paling tinggi nih nilainya dari hasil scoring? Yaitu LPCK. Yang paling jelek kinerjanya yaitu SMRA. Nah, sehingga ini menjawab pertanyaannya Mas Angga tadi nih. Ya. Beli gimana nih caranya milih laporan keuangan yang bagus ya? Kalau dari satu sektor kita mau mencari yang terbaik, siapa perusahaannya dengan cara scoring seperti ini. Ya. Ini bisa digunakan untuk jangka panjang juga. Misalkan besok mau konsumer, Mas Zaidan, silahkan nanti dicoba. Gitu ya. Sekarang kita lihat apakah harga sahamnya bagus. LPCK. Kita cek. Pergerakannya bagaimana nih beli LPCK? Ayo ada yang bisa nebak, kira-kira gimana laporannya? Ciluba. Tuh. Ya. Itu laporan keuangan yang tutup pada bulan September. Ya. Bulan September itu biasanya laporan keuangan sudah rilis di bulan 10, bulan Agustus, September, Oktober biasanya rilis laporan keuangan, ya. Atau kita coba benar-benar trial, lihat di website bursa. Kita cari berita, kita cari pengumuman, kita tulis LPCK. Oke, kita cari. Kita cari laporan keuangan itu kapan sih rilis. Nah ini, dia rilis tanggal 28 Oktober 2021. Kita cek sekarang. Ya. 28 Oktober 2021. Wah, di sini dia. Nih, ketika saat labanya rilis, dia turun. Karena mungkin laporan keuangan waktu rilis tidak baik, ya. Namun kalau kita lihat, ya, pergerakan harga sahamnya ini, dia itu uptrend si LPCK. Tuh. Uptrend dibandingkan, sekarang tolong dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Ya, saya akan munculkan 4 jenis. Ya, di sini LPCK, saya munculkan. Sorry, saya masih pencetakan. Ini, di sini saya munculkan LPCK. Ya, pergerakannya uptrend. Di sini saya munculkan SMRA yang kinerjanya paling jelek. Kita cek ya, tuh. Di sini juga sempat naik, tapi di akhir-akhir ini malah turun, bablas di bulan 11 dan 12. Lalu di sini kita munculkan tadi Piwon, ya. Dia juga sempat naik, hampir sama time frame-nya sektor konstruksi naik, tapi balik turun, berbeda dengan LPCK, dia malah tetap lanjut naik ya, di ujung-ujung ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada apa ya tadi ya? Ini CTRA. Kita lihat. Tuh, ketiga laporan keuangan, ketiga pergerakan harga saham ini, SMRA, PWON, dan CTRA, itu sama. Oke, naik dari bulan 8 semua start udah mulai naik ya. Udah mulai naik bulan 8 jebret. Tapi di bulan 11 dia mulai turun, ini juga konsisten. Tapi LPCK apa yang terjadi? Di bulan 11 dia malah ngegas naik, turun dikit naik lagi. Artinya apa? Artinya fundamental menjawab segalanya. In fundamental we still trust ya. Walau banyak yang mengatakan in fundamental we stress ya, nggak percaya lagi sama fundamental. Tapi menurut saya in fundamental we still believe ya. Ya, we still trust gitu. Ini dia LPCK. Paling baik ternyata menggunakan kinerja kuartal 3 dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan lainnya di bulan 11, bulan 12 kebanting semua. Tapi LPCK malah konsisten dia naik. Ya, artinya apa? Scoring fundamental ini masih berlaku. Fundamental masih berlaku karena fundamental adalah segalanya. Ya, kita lihat dari kasus nyatanya langsung. LPCK masih kuat naik, bahkan pertumbuhannya kalau dari
persentase, kalau dari persentase ya, ini 730 titik terendah. Sekarang 855. Ini 400 ke 480. Ini 815 ke 1100 ke 1040. Tapi ini ke 815 naik ke 1450. Secara persentase kalau dihitung menurut saya besaran LPCK sih secara gampang. Gitu. Monggo komentarnya dan diskusi silakan biar nggak terlalu mumet nanti 2 jam ngomongin angka-angka ya. Tergantung sekarang pendekatannya seperti apa. Oh, beli saya mau trading, tapi trading pakai fundamental ya udah tunggu. Tradingnya bangun waktu laporan keuangan rilis ya. Seperti itu. Oh, saya mau jadi investor jangka panjang, tapi saya mau di sektor perbankan. Monggo silahkan diperbandingkan ya. Sektor perbankan itu unik. Mungkin ada sesi khusus nanti yang membahas laporan keuangan perbankan. Ya. Nah, ketika bicara laporan kualitatif ya, kualitas, saya lanjut dikit sambil nunggu kalau ada diskusi. Ketika bicara laporan kualitatif, pertanyaannya sederhana gini aja deh. Apakah manajemennya tidak pernah terlibat skandal, kasus hukum, atau GCG-nya baik, ya good corporate governance-nya baik, dia sering CSR, dia sering bekerja sama dengan pemerintah, apakah rutin bagi dividen, apakah analisis SWOT-nya bagus, ya, apakah direksinya seorang politikus, ya, apakah lainnya, silahkan. Itu bicara kualitas ya. Kalau bicara perbankan, apakah satpamnya baik, ya. Kadang kalau saya ke bank, itu udah disapa sama satpamnya, udah dikasih senyumnya, udah senang sekali, ya. Itu bagus seperti itu. Itu perusahaan yang bagus secara sederhana kita cek. Monggo, silakan jika ada diskusinya. Ya, sederhana kok yang kualitatif. Kalau bank yang lihat dari satpamnya, ATM-nya banyak, M-Banking-nya nggak pernah error, atau ATM-nya nggak pernah error, itu bisa disimpulkan kualitas perusahaan itu bagus. Dia punya keunggulan. Yuk, monggo, silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, atau rasio-rasio. Yang nanya PBV, semoga ada. Nasabah saya lupa. Kemarin nanya PBV itu apa sih, beli gitu ya. Kalau secara rumus nanti tolong di-share aja modul ini. Nanti di SPM saya ngomong ini lagi kok. Ya. Nggak jauh-jauh dari ini saya bicaranya. Silahkan nanti didiskusikan. Ini PBV ya. Perhitungannya juga saya jelaskan. Tapi sederhana tadi saya jelaskan maksudnya adalah seperti tadi. Ya. Monggo, jika ada pertanyaan. Kalau enggak, saya mau ada sesi berikutnya. Sesi jalan-jalan malam. Oke, jalan-jalan di dunia mimpi maksudnya. Silakan, jika ada pertanyaan yuk. Siapapun silakan bertanya, berdiskusi, atau minta tolong dong analisin perusahaan ini. Silakan, karena masih ada waktu 7 menit mungkin. Ya, intinya kalau rekan-rekan mau beli saham, saya langsung to the point aja buat yang invest jangka panjang ya. Buat yang invest jangka panjang, itu bisa pada perusahaan ini. Saya langsung to the point ya. Kalau bank itu BBRI, itu dipegang itu ya. BBRI, lalu yang berikutnya BJTM, itu silakan ditampung. Ini kan grafik harian ya. Wah, mantap nih yang beli kemarin nasabah nih. Kisaran harga ini, kisaran 2% naik lumayan. Ini ya, grafik monthly. Nanti di teknikal mungkin nanti rekan mira yang lainnya, ini grafik monthly ya. Oke, ini grafiknya terus bertumbuh, BBRI kita cek. Udah kalau gampangnya beli perusahaan yang jelas gitu. Bank apa, BCA, BRI itu grafiknya terus tumbuh tuh. 2008 krisis, 2020 pandemik balik langsung, bahkan balik menuju titik awal jatuhnya. Jadi kalau ada yang gantung diri karena loss di BBRI, lalu gantung diri, wah itu kesalahan terbesar dalam hidupnya itu. Ya BBRI kok ditakutin ya, dia pasti akan sustain. BCA ya untuk bank, silakan, udah itu aja. Kalau sektor telekomunikasi, saya masih percaya BUMN kita, Telkom ya. Sektor consumer itu ada banyak. Ada Roti, salah satunya saya juga cocok sama Roti. Kinerjanya bagus juga, manajemennya juga bagus. Roti,
Walaupun dia sideways ya belakangan ini ya, nggak begitu bagus. Lalu ada Ultra Jaya, itu bagus ya, luar biasa dari 125 di tahun 2008 sekarang 1.500. Dia slow but sure ya. Ini pergerakannya tipis naik turun tipis. Tapi kalau sabar, rekan-rekan nabung dari sekarang nanti lulus kuliah, insya Allah ya, kalau Muslim, kalau Hindu langsung kara sudah jadi miliarder ya. Puji Tuhan langsung miliarder, langsung lulus dari YKPN itu udah punya tabungan, langsung bisa nikahin anak orang ya buat yang cowok. Ini consumer, lalu sama CBP yang terakhir. Ini bagus juga. Sekarang lagi sideways, bisa diambil peluang ya. Tapi harganya agak mahal. Nabungnya harus lebih sering nih, karena per lembarnya 8.000 atau 800.000, 870.000 per lot. Lalu itu tadi sektor telekomunikasi, bank, consumer itu masih bagus. Lalu jangan lupa pandemik ya, itu kita harus cari sektor healthcare. Ini bisa disimpan. Ini perusahaan yang cuman nyiptain bisnis suntikan, simple bisnisnya, nyuntik orang ya buat alat suntikan. One Jack nama perusahaannya, udah nabungin ini. Kalau KF itu saya masih belum cocok ya. KF itu kimia farma, saya masih belum cocok sama fundamentalnya. Lalu Indofarma, saya juga masih belum cocok. Ya. Lalu rumah sakitan itu ada di SAME. Ya. SAME itu rumah sakit. Naik dia sejak COVID, dia malah naik ini rumah sakit, kok aneh. Dapat cuan dia ya. Karena banyak uang masuk. Lalu sama Siloam. Bagus dia. Ya. Bank digital apa beli? Bank digital bisa BBYB, ya, bank digital, sama Arto. Arto. Tuh, kok kayak gini? Saya pakai lock ya. Oh ya, ini Arto. Ya. Terus kalau mau ngikut-ikutan kayak Om Deddy, lalu kayak Luna Maya, Raffi Ahmad dan kawan-kawan, ini perusahaan mereka yang lagi di spoiler oleh mereka di YouTube ya, mumpung ada koreksi tertinggi 3.400, sekarang harganya 2.600 ya. Kalau orang Jaksel bilang which is, yang mana lagi turun, ini ada kesempatan untuk akumulasi. Silahkan yang mau ikutin saham-saham artis. Oke, mungkin itu. Kalau nggak ada pertanyaan, masih pada bingung karena belum pada praktik semuanya, tapi account sudah jadi. Jangan sampai kata-kata orang tua saya diulang lagi sama anak kalian. Dulu orang tua saya bilang seperti ini. Saya tanya sama orang tua nih, ini saya stop share dulu aja. Saya tanya sama orang tua, ya kenapa nggak nabung saham dari dulu, kenapa nggak nabung BRI gitu ya. Wah nggak ngerti ya kayak gitu. Wah harganya sekarang lagi naik-naik loh. Seharusnya kalau nabung dari sekarang mungkin kita tinggal di Andara, jadi Sultan Andara gitu ya. Nah langsung beliau marah, tapi sekaligus memotivasi saya. Nah tak kasih modal, pakai ini, belajar ini, supaya nanti anakmu nggak ngulang pertanyaan yang sama kamu. Gitu ya. Artinya saya sampaikan tidak ada kata yang telat. Silakan praktik sekarang, salah sekarang, rugi sekarang. Daripada nggak pernah mencoba, daripada nyoba yang aneh-aneh, ya, entah ya apa gitu, saya nggak berani ngomong banyak, entah coba yang aneh-aneh, mending coba yang pasti-pasti aja, ya. Silakan berdiskusi di grup, intinya itu kita berproses bersama. Kami dari Mirai selalu meluangkan waktu, tenaga, dan bahkan perasaan untuk rekan-rekan dari Best Community. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Lutfi Salma. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih Mira. Yang ilmunya pasti akan bermanfaat bagi teman-teman di Best Community ini dan apalagi teman-teman yang masih baru ini. Dalam materi tersebut telah disampaikan bahwa jika masih maba, pendekatan atau fundamental dengan pasar modal, invest jangan lebih ke trending. Sebaiknya pertama, nabung saham dulu. Kedua, tahu profil risiko dan rasio. Ketiga, paham dengan materi saham, kemauan untuk mempelajari saham. Yang keempat, menyediakan waktu untuk trending. Yang kelima, semakin mudah, semakin agresif. Yang keenam, lebih fokus. Jika lebih fokus membaca laporan keuangan, mendingan ambil
ke fundamental. Ketujuh, jika suka grafik ambil ke investator jangka panjang. Kemudian nomor 8, jika suka angka, lebih baik mengambil trading. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi ini. Jadi bagaimana nih teman-teman? Sudah pada puas belum? Apakah ada yang masih mau bertanya-tanya lagi? Atau saling diskusi di grup? Kan ini kan ada grup kan? Kita bisa diskusi di situ karena kita tujuannya sama, yaitu belajar pasar modal, dan juga base community ini dibentuk juga untuk berfokus untuk mendalami pasar modal. Gimana nih, ada yang tanya nggak? Mungkin aku mau nambahin dulu ya sebentar, Salma. Boleh, silakan Ya. Kak. Jadi di sini aku mau ngingetin juga untuk teman-teman. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk mengikuti edukasi kita yang ketiga. Mengingatkan sekali lagi bahwa untuk teman-teman yang sudah aktif mengikuti edukasi rutin ini sampai dengan nantinya di pertemuan kesekian,